Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Marisa Melani, Mawa Audina, dan Rizky Maulana. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar mata kuliah Pancasila. Topik yang akan kita pelajari dalam video ini adalah pengantar pendidikan. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Selanjutnya yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Pendahuluan. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 UU nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam bentuk diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 UU nomor 12 tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi. Yang pertama, bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar Indonesia. Dua, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program. Yang keempat, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah kita menyimak pendahuluan, selanjutnya kita akan masuk ke menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan nasionalisme. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak. Semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, masihkah kita menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro, nilai Pancasila merupakan penyebab banyaknya negara. Maka penyimpangan terhadap nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Berikut adalah beberapa permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, terorisme. Apa yang terjadi dewasa ini? Nilai-nilai Pancasila mulai luntur dan tergerus. Nah, diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini dan kedepannya, kita dapat mengetahui alasan-alasan di balik ini. Pertanyaannya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa ini? Yang kita temui, hal-hal positif lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatifnya. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menurut istilah Benson 1998 yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visinya yaitu terwujudnya kepribadian sivilis akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya yaitu 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik, 2. Menyiapkan peserta didik untuk berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara, 3. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi, 4. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya.
Pilar keempat yaitu learning to live together, menjadi rujukan utama yaitu sebagai pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan keragaman yang saling membutuhkan. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain kesadaran pentingnya gaya hidup sederhana, kelangsungan hidup generasi mendatang, semangat persatuan-persatuan, norma dalam pergaulan, penegakan hukum, dan ideologi Pancasila. Tujuannya yaitu 1. Membentuk mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. 2. Memberikan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa dan membimbing untuk menerapkannya. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Pasal 2 menyebutkan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Dikaitkan dengan teori kausalitas dari Nurtanegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kemerdekaan berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Pancasila dalam tenggakan tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fokus kajian melalui pendekatan politik adalah menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun dalam mengkaji konsep-konsep pokok politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Dalam surat edaran ini disebutkan, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dengan bobot minimal 3 SKS dengan nama mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tantangannya adalah menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan dengan menarik dan efektif. Tantangan dapat berupa tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi ketersediaan sumber daya oleh perguruan tinggi, serta kurangnya ketertarikan mahasiswa pada pendidikan Pancasila. Sementara tantangan eksternal meliputi krisis keteladanan dari para elit politik, serta maraknya gaya hidup hedonisme di dalam masyarakat. Tentunya belajar mengenai pendidikan Pancasila memiliki esensi untuk masa depan kita. Nah, menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, esensi pendidikan Pancasila adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ada 7 poin pengembangan esensi materi pendidikan Pancasila. Pertama, mengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Kedua, sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai dasar negara. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Kelima, sebagai sistem filsafat. Keenam, sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila.
karena Pancasila berperan penting dalam menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai Pancasila amatlah penting, karena semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki peran terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa Indonesia.